Itu pidatonya Prabowo kok gitu ya? Saya mau minta izin rakyat untuk berkuasa. Itu berpuasa. berpuasa ya. Kan Prabowo. emang puasa. Ini bukan bulan Ramadan kok mau puasa. Di dalam politik ada dua jenis analisis, Bung. Yaitu analisis tentang manusia yang cenderung merasa eksis kalau pegang kekuasaan. Oh, ya. Jadi power. Pokoknya dia berkuasa, merasa dirinya eksis. Prabowo di situ. Jenis manusia. Ini jenisnya begitu. Banyak. Saya berkuasa maka saya ada. Ya, gitu kira-kira. Prabowo pokoknya inginnya itu berkuasa. Oke. Karena teriakan-teriakannya di pidato yang kemarin itu, berkuasa tidak hanya kata berkuasa. Iya. Itu sendiri, tapi itu mempunyai mencerminkan sesuatu yang menggambarkan dia seorang yang haus kekuasaan. Iyalah kalau puasa ya haus, Dia sangat haus kekuasaan. Dan itu bagian dari kepribadian yang tidak terlalu sehat. Loh, Nggak sehat. Sebagai politisi kan memang harus begitu. Jauh sebelum dia jadi politisi, ketika jadi militer itu sudah begitu. Sudah tampak sesuatu kecenderungan bahwa hidup itu untuk berkuasa. Itu satu kelas analisis. Kelas analisis yang lain itu ada kalangan manusia yang tidak tertarik pada kekuasaan formal. Pada kekuasaan formal. Tidak tertarik. Dia melakukan peran-peran dalam hidup yang tidak terkait dengan urusan-urusan birokrasi kekuasaan. Tapi orang itu melakukan peran-peran itu tanpa memegang kekuasaan, dia berkuasa. Tanpa memegang kekuasaan? Tanpa memegang kekuasaan formal ya. Iya. Formal, tapi dia berkuasa. Gimana, apa tuh? Contoh. Jurnalis. Loh, kenapa disebut berkuasa wong jurnalis kayak? Jurnalis itu tidak memegang kekuasaan resmi, tetapi berkuasa. Atas hidup ini. Dia ngontrol presiden. Dia memarahi presiden. Dia mengarahkan cara berpikir pemerintah. Dia mendorong supaya kebijakan ini dan itu mestinya menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Apa yang tidak ada, dia adakan mestinya kebijakan di bidang pendidikan begini. Itu jurnalis idealnya. Enggak, jurnalis in general lah sebutannya. Lalu kalau jurnalis itu menjadi sesuatu yang terlampau segmented, terlalu menunjuk peran, maka yang umum itu namanya golongan intelektual. Golongan intelektual dalam masyarakat. Satu jurnalis, kedua seniman. Seniman bisa toh dramawan. Seniman bisa toh penyair. Bisa pelukis. Bisa musisi, bisa anything. Kalau musisi kita ngomong John Lennon, dia punya imagine yang begini begitu. Dia punya Yesterday yang keren-keren kayak gitu. Wah, itu memberi itu. Yang namanya pemikiran memberi kita suatu gambaran, suatu political analysis, itu namanya peran-peran yang inspiring. Itu yang berkuasa tanpa memegang kekuasaan. Tapi berpengaruh pada orang lain. Sangat berpengaruh. Termasuk kiai. Kiai juga. Tapi zaman sekarang ini tidak semua kiai. Wabil khusus tidak semua ustadz. Kalau kiai masihlah dalam postur yang
Keren. Kiai Mustafa Bisri itu tidak pernah mau diberi jabatan di birokrasi pengurus besar Nahdlatul Ulama. Formalisme ini. Enggak. Saya enggak usah. Memang bukan jiwanya di situ. Bukan panggilan. Bukan panggilan jiwa. Bukan panggilan hati, bukan panggilan jiwa. Panggilan jiwanya ada di sesuatu yang lain, yang lain. Memikirkan bangsa itu melalui lirik-lirik puisi sebagai pendidikan politik. Iya. Wah, keren. Lirik-lirik sebagai kesadaran dalam cara warga negara, tidak hanya kaum Nahdliyin, warga negara Indonesia memandang membangun apa yang namanya wawasan kebangsaan. Puisi-puisi memberi inspirasi sehingga para pembacanya umum bangsa Indonesia membangun sesuatu yang namanya character building. Yuk gede-gede, Bung. Kalau dilihat dari pidatonya, kan saya perhatikan ya, Pak Prabowo itu diksi, pilihan kosakatanya itu kayak nggak imajinatif gitu ya. Enggak. Sangat terbatas. Itu menurut jenengan dia suka baca puisi nggak? Enggak pernah. Enggak. Puisi nggak ada. Itu mesti ingat. Yeah. Masa lalunya dia itu gimana? Ketika tokoh-tokoh pendaki gunung, UI, Hoki, anunya lah, tokoh utamanya lah, apa namanya mereka punya Mapala, mahasiswa pencinta alam. Itu ada, Bung, begitu banyak tokoh-tokoh muda dengan nama. Tapi ada Hoki dan sejumlah kecil nama yang betul-betul mentereng. Prabowo pernah disebut dalam biografinya Hoki itu unimportant looking gentleman. Iya banget. Oh iya? Enggak ada. Betul-betul. Aku membayangkan itu sebuah teks besar yang menggambarkan masyarakat pencinta alam itu. Orang lain itu important students, important activist, mengendalikan cara berpikir tentang ini, bahkan tentang politik. And yang namanya Prabowo itu in the corner. Apa alasan Sohogi nyebut dia unimportant itu? Bukan alasan. Dan ini bukan sesuatu yang namanya pembagian peran. Prabowo sendiri tidak pernah menunjukkan kemampuan untuk berperan. Bukan si Sohogi itu menjatah ini di sono-sono. Kagak. Dari keseluruhan rangkaian kegiatan, aktivisme, guru-guru, buku cinta, dan pesta, ya kan? Prabowo itu tidak di dalam. Tidak di dalam. Barangkali dia juga memang tidak at home dengan dunia macam ini. Dia sono. Di sono, pinggiran. Tapi niatnya dari dulu kan sudah pingin seperti jenengan bilang, berkuasa gitu. Padahal aktivisme sebagai pencinta alam, pendaki gunung itu one of the most important political basis. Oh iya, itu bagian dari orang-orang yang tidak berkuasa, tidak memegang suatu kekuasaan resmi apapun, tapi berkuasa. Kayak Pak Jokowi kan pecinta alam dia. Beliau pencinta alam. Pak Ganjar juga masuk bagian dari mahasiswa pecinta alam juga. Pak Jokowi tidak semenonjol Hoki dan kawan-kawan. Menonjol. Ya sudah, beliau menghayati. Beliau keluar dari rumah, berada di suatu lereng gunung, gitu, di suatu lereng gunung, melihat alam terbentang, gede, tak terhingga, dan manusia alangkah kecilnya. Pak Jokowi pasti sampai ke renungan semacam itu. Tapi kan Pak Jokowi itu bukan manusia lirik.
bukan manusia lirik. Pak Jokowi mungkin juga kan orang bilang Pak Jokowi pilihan katanya kalau lagi pidato yang nggak seluas para penyair gitu ya. Tapi tidak. Efektif. Nah, yang penting Bung, orang itu menyadari aku bukan penjaga taman kata-kata. Gitu. Itu istilah kaum penyair. Itu Bung Tarji mengomentari Pak Kiai Mus. Bung Yu kan bukan penjaga taman kata-kata, gitu. Tapi aku bila Kiai Mus yang kiaiku. Ya memang beliau itu tidak menjaga taman kata-kata, tapi beliau penjaga taman moralitas dunia. Lebih penting lagi. Dan Tarji diam. Nah, tapi mari kembali Pak Jokowi sebagai bukan penjaga taman kata-kata. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Mengapa gue harus jaga taman kata-kata? Gue jaga diri gue sendiri. Untuk apa? Untuk berperan effectively. Kalau aku menjadi pejabat, aku deliver semua yang harus aku kerjakan. And he has already delivered. Kelar. Nah, balik lagi ke pidato Pak Prabowo tadi. Itu statement mau berkuasa secara, kan ada orang itu kan karena memang dia ngomongnya maunya biar clear. Pemerintah kan juga sama, penguasa dan lain-lain. Tapi ada yang menanggapi, aduh ini kayak suasananya bakal jadi kayak berkuasa kan menunjukkan Anda semua di bawah, dia di atas. Dia menguasai atas hajat hidup orang. Nah, itu kan bukan sekedar kayak begitu, Bung. Dan tidak sekedar I'm in power, bukan. I'm really powerful. Ya kayak apa namanya? Romawi kuno itu. Itu kan penguasa Romawi kuno itu memang penguasa beneran dalam konsep seperti itu. Karena Prabowo itu bukan manusia handap asor, bukan low profile. Dia itu membuat dirinya punya gambaran sesuatu yang glorifying himself, sesuatu yang luar biasa gitu. Luar biasa. Merasa lebih setingkat di atas kebanyakan orang gitu. Nafsunya begitu, tetapi ketika dia harus menjelaskan dirinya, who you are, parah. What are you going to do? Berkuasa. Iya, tapi berkuasa itu apa, Bung? Yang agak lebih handap asor. Buat apa gitu? Yang apa pada world level itu bisa diterima. Menjadi ekspresi kekuasaan dunia. Loh, kalau aku ingin berkuasa, aku cita-cita penguasa, itu haus kekuasaan. Orang yang haus kekuasaan. Dan dia akan merasa cepat tersinggung kalau nanti dia berkuasa dan ada kritik gitu kan, karena terganggu kekuasaannya. Itu nggak usah. Itu kata orang needless to say. Itu sudah dengan sendirinya. Needless to say itu barang bawaan. Satu paket. Inherent dengan karakternya. Sudah inherent dengan karakternya. Jadi agak mengerikan juga. Saya khawatir nanti kalau benar-benar berkuasa jenengan nggak bisa ngomong lagi di sini. Wah, aku akan ngomong. Jenengan ngomong. Aku akan ngomong. Iya. Kalaupun kita harus berhadapan dengan penguasa. Tapi kan dia nggak berkuasa, itu kan cuma maunya dia. Dia nggak akan berkuasa. Nggak ada lah. Dan itu ya, Bung, yang berhubungan erat dengan masa lalunya. He looks as an unimportant looking gentleman. Looks as unimportant looking. Ya udah. Nono pocok. Bukan siapa-siapa. Yang dua. Waktu masuk Akabri, ya kalau hitungan angka, pertanyaan apa, dia lulus. Tapi psikotes, wah, the most fundamental test. Iya? Iya. Jeblok. Pak Beni lapor ke Pak Harto. Pak, ini Prabowo, ini parah ini.
parah, nggak lulus psikotes. Ya, Pak Harto kan orang yang tak terduga. Ya, anggaplah ya, Raja Jawa. Iya. Raja, sabdanya undang-undang. Sabdanya milik alam semesta. Diharuskan alam semesta. Itu penguasa. Itu penguasa. Iya. Itulah penguasa yang diimpikan oleh Pak Prabowo. Karena dari awal dia meniti karir politik yang dia jadikan patron ya. Gitu. Nggak lulus, Pak Harto bilang, sudah gimana? Bapaknya kita bujuk-bujuk supaya mau jadi menteri, tapi anaknya mau masuk sekolah kok kita hambat-hambat gitu ya? Hambat. Pokoknya udah masuk aja. Lalu berikut, itu ditugaskan ke luar negeri sama Pak Luhut. Di Jerman kira-kira. Di sekolah barangkali intelijen atau sejenis itu dengan sistem gugur. Prabowo gugur. Ini informasi dari mana, Kang? Ada buku yang ditulis oleh seorang aku sebutnya Jenderal Angkatan Udara. Anak buah Pak Beni. Iya. Keren. Ada bukunya ya? Ada. Ada bukunya. Jenderal itu aku kenal baik, rumahnya Pondok Indah dan aku sering ngopi. Valid berarti kan? Itu, A1 ini. Itu sebelum A itu pokoknya. Coret. Iya. Valid. Baru ini A. Gitu. Ya aku ngopi di Terus rumah. dia nggak lulus di Jerman itu? Enggak. Gugur. Kenapa? Kan sistem gugur. Tapi dia gugur. Lalu ya matur lagi Pak Beni. Ya informasi pasti sampai dari ya. Pak namanya Pak Teddy. Karena ada bukunya. Jadi barang ini confirm karya akademik, karya politik dan sejenisnya. Pak Teddy-nya ada, Pak Teddy anak buah Pak Beni. Laporlah Pak Presiden, ini Prabowo gugur. Padahal ini di sistem gugur. Ada arahan, Pak, jangan pulang. Gugur tapi nggak boleh pulang? Jangan pulang. Nah, terus ngapain? Terserah. Terserah di sana. Nanti pulang sama si Luhut. Bareng? Bareng. Kesannya. Iya benar gitu. Kesannya nggak gugur? Kesannya nggak gugur. Tapi rontok. Nah, ini apa, Bung? Ini wilayah paling lemah. Wilayah paling rentan dari seseorang yang bakal menjadi pemimpin. Wilayah-wilayah yang berhubungan dengan leader and the leadership. Itu nol. Leader dan leadership? Ya, kalau kita berbicara tentang leader, and the leadership otomatis itu. Karena apa yang harus dikerjakan oleh seorang leader? Kalau tidak menunjukkan sesuatu yang namanya leadership. Take the lead. Efficiently. Bukan karena he is in power. Bukan karena dia penguasa. Melainkan karena dia seseorang yang mau berbagi. Gentlemen, look, aku punya ini. Kira-kira bagus nggak ini? Bertanya, Bung. Bukan, Bung, aku punya ini, laksanakan. Bentar dulu, negeri. Ini bukan kerajaan, Bung. Itu negeri, semua orang punya. Dan jangan lupa, tidak boleh lupa, ada begitu banyak manusia yang berkuasa di luar wilayah kekuasaan. Nah, mereka ini yang bakal menjadi musuh. Tadi aku ngebayangin jenengan bilang, Bung, aku punya ini, itu handphone. Ini segenggam pemikiran. Bukan cuma handphone murahan. Segenggam pemikiran, itu kalau dia punya pemikiran. Segenggam alternatif solusi dari apa-apa yang sudah lelah. Ini pemerintahan ini sudah decay. Maka aku punya, Bung, begini. Wah, keren banget itu. Tapi kalau dia mau decay aja, mau rusak aja. Mana ada. Misalnya,
Kalau orang yang tidak decay itu ya pemimpin yang tidak enak melihat barang-barang, melihat sesuatu corak kekuasaan di sekitar ini, ini sudah rentan, ini betul-betul decay, ini sudah dan sebagainya. Dia akan bilang based on namanya mandat konstitusi. Wah, ini semuanya tidak menuju kepada mandat konstitusi. Kita akan utang lagi, enggak kita bayar sekarang terobosannya begini. Ya begitu kalau Prabowo tidak punya, Bung, kekayaan metaforik, tidak punya, maaf. Udah kelihatan. Punya kekayaan real, punya 2 triliun. Kekayaan real, jangan 2 triliun. Oh. Wah, unlimited ya, lah. Minimal LKHPN-nya itu, laporan kekayaannya. Iya. Apakah aku mengharapkan seorang pemimpin itu harus sastrawan? Ya tidak. Lu Bung Karno, kaya akan metafor. Iya. Kaya akan metafor. Imajinasinya. Wah, tinggi. Tinggi, dan tiap-tiap pidato itu tematik. The rediscovery of our revolution. Wah. Dan kemudian ada pikiran-pikiran setiap saat. Lahirnya, ketemunya konsep Ganevo sebagai kekuatan melawan dunia barat. Ganevo. Apa enggak keren? Prabowo enggak, jauh. Jauh ya. Jauh dari kapasiti Bung Karno yang begitu jauh. Prabowo itu pemimpin teknis. Loh, pemimpin teknis kemarin diminta untuk menggarap food estate di Kalimantan aja gagal. Ya, itu wilayah teknis yang membuat dia gagal. Kan ada wilayah teknis lain. Pak Harto itu sudah terlampau teknis. Oh, sangat teknis dia. Pak Harto itu teknis sekali. You bayangin dari Bung Karno pidato dengan gantungkan kau punya cita-cita setinggi langit. Ini Bung Karno, ini aku. Ini dadaku, mana dadamu? Aku ganyang itu orang-orang di Irian Barat menyerang Yosudarso mendekati Irian Barat dan Amerika mengontor. Waduh, Bung Karno edan tenan nih. Ayo sekalian kita bantu. Bung Karno gila ini. Dibantu. Kemudian, Tengku Abdurrahman, kau boneka Malaysia, boneka Inggris di Malaysia, ganyang Malaysia. Oh, Bung Karno itu. Oh, begitu. Pada masa itu ya. Luar biasa ya. Dan dia anti sama musik ngek-ngek-ngek-ngok. Ternyata tidak. Si Kus Plus itu dibuang ke sono. Bukan karena Bung Karno anti musiknya Kus Plus. Kus Plus dibuang ke sono jadi mata-mata. Gile banget. Orang baru tahu. Jadi aku ini menggali, Bung. Bagaimana mungkin seorang Bung Karno anti musik? Yang cinta seni gitu ya? Iya, kok anti musik? Ya dia punya poyokan, dipoyoi diejek. Musik ngak-ngik-ngok. Padahal beliau pasti kagum sama John Lennon itu kan. Imagine all the people. Ya pasti. Sama seperti Pak Jokowi sekarang dia ngelawan IMF, ngelawan WTO. Karena tetap mempertahankan kebijakan hilirisasi nikel itu kan, kalaupun berbeda ya jenis perlawanannya karena zaman itu dengan zaman sekarang kan berbeda. Pak Jokowi ngelawan itu secara rasional, dengan kapasitas ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat. Tapi Bung Karno ilmu pengetahuan dan kesenian, bersastra ngelawan itu. Prabowo suruh bersastra. Berkuasa. Aku kira dia tidak pernah baca yang namanya novel. Agak parah, Bung. Sebuah bangsa besar gini, yang kita bisa sebut emerging nation. Emerging dalam kelas bukan bangsa yang berkembang, tetapi bangsa yang emerging untuk menjadi world class. Di tingkat dunia, menjadi bangsa yang maju, among the world class, number one. Iya, kita punya potensi itu dan akan diserahkan Bung Karno kepada umpame orang ini bisa, kacau. Bung, kita akan menangis, menangis.
Iya lihat pidatonya kayak begitu, izin rakyat, jangan berkuasa. Kalau saya berkuasa, rigid. Saya jemput dengan saya punya pesawat. Ya, dulu janjinya gitu. Nah, iya. Ketika 2019, saya akan jemput sendiri, rigid. Apa maknanya itu, Bung? Semuanya itu. Iya. I'm a president, the president of this great republic. Kemudian kebijakannya, aduh cengingas-cengingis, jemput rigid. Apa artinya? Kalau this great nation itu umpamanya kita di atas itu Natuna sana kan, atau di bawah laut Natuna. Gue tunggu ini negara agresor, Bung Karno bilang agresor, kolonialisme dan imperialisme. Gue ganyang, gue di bawah laut, gue ganyang, gue di atas. Tapi mau ke atas pesawatnya pesawat bekas. Ini pesawat bekas. Gini mau natar ke atas terus gini lagi, Bung. Tapi yang penting bukan soal pesawat ya, Kang. Yang penting angkanya 12 triliun. Itu kecil, Bung. Kecil. Oh, kecil sekali itu, Bung. Dibanding sebuah keharusan sebagai presiden yang tampil di panggung dunia. Harus ngerebut panggung dunia. Oh iya. Kalau kayak Bung Karno itu ngerebut betul itu. Bikin konferensi Asia Afrika. Dan lahir Ganevo, lahir apa segala. Ngerebut panggung dunia. Karena itu dunia memang dikuasai oleh golongan imperialis dan kolonialis atau neokolonialis dan neoimperialis. Bung Karno tidak sudi dengan itu. Geopolitik Indonesia mesti begini. Prabowo tahu geopolitik? Tahu mungkin, tapi mungkin nggak pernah diomongin, jadi kita nggak tahu dia tahu apa enggak. Nggak bisa, Bung. Seseorang itu tahu dan tidak tahu. Itu kelihatan dari his great commitment, kalau itu ada great commitment. Oh. Ya sih, waktu dia pidato di Shangri-La Forum itu, ketika dia ngomong soal perdamaian Ukraina dan Rusia, ngomong itu memalukan bangsa. Iya, itu proposalnya malah sangat Rusia. Ukraina langsung nolak mentah-mentah karena ini bangsa. Lebih Rusia dari Rusia gitu. Itu Fadlijon. Trust me bahwa Fadlijon ada di balik penyusunan itu, tapi tidak Pak Jokowi dan tidak Menteri Luar Negeri. Iya, Pak Jokowi belum diinformasikan katanya. Tidak Menteri Luar Negeri, at least. Yep. Dia nggak ngomong sama presiden, tapi dia nyenggol lah itu Menteri Luar Negeri. Iya. Aku mau ngomong gini, gimana ini you punya? Kan gitu loh. Mungkin karena merasa berkuasa. Yang berkuasa. Jadi nggak penting itu Menteri Luar Negeri. Tidak perlu ada nego-nego. Padahal hidup di dunia modern itu untuk 1 inci persoalan, panjangnya 1 inci. Tanya, am I right? Oh yes sir, you are. Tanya lagi sama yang lain, barangkali tanya lagi. Ada opini beda. Barangkali kau penjilat. Maka aku tanya yang lain lagi. Apakah dia punya diplomatic policy yang begitu keren? Kagak. Kagak, Bro. Wah, ini luar biasa nih ngobrolannya soal pidato, dan kita ngomong soal sastra, ngomong soal seni, ngomong soal Bung Karno. Petilan kata berkuasa itu maknanya kemana-mana dan luar biasa hebat. Kang, kita ngobrolin lagi minggu depan nih. Barangkali ada statement-statement yang penting lagi kita ngobrolin. Bung Karno. Ya, dengan kosakata Pak Prabowo yang terbatas ini kita harus perhatikan. Kira-kira ini menggambarkan, mencerminkan kepribadian yang sebenarnya kan. Kan selama ini Pak Prabowo ini kayak disembunyikan. Nggak pernah ngomong. Sekali ngomong, kebanyakan salah. Ketika dia ngomong di forum pemerintah daerah itu, Kota Madia, ditanya sama Mas Bobi, jawabannya bikin kita lucu. Kemarin sekali dikasih ruang pidato, berkuasa. Jadi memang bingung. Kalau saya ngebayangin ya, kalau dia sering ngomong,
pasti kita akan makin banyak tahu nih kenapa dia disembunyikan, karena orang yang membangun manajemen kampanyenya, manajemen kampanyenya itu tahu kalau ini dikasih ngomong bubar ya. Dia tidak akan mau diberi sesuatu yang namanya saran. Bapak mohon ngomongkan yang ini. Agus ngerti kabeh. Aku ini TNI, lebih dari TNI. Jangan kau kasih tahu. Oke. Judek kok. Jadi bawa dia judek. Oke, makasih Kang. Kita ketemu lagi pada diskusi selanjutnya.